Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari LWC. Kita doakan LWC yang diketuai Indah Purwanti hari ini, semoga semua pihak yang telah terlibat senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu Niken Zulkifli Mansyah, Ibu Erika Zainul Majdi, serta semua pihak-pihak yang telah ikut serta hingga terlaksananya acara pada hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para syarifah, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta segenap tim hadrah, saya doakan semuanya semoga senantiasa berada dalam keberkahan. Semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah. Semoga yang hadir di majelis ini jadi wanita yang solehah, jadi wanita-wanita yang tegar, setegar Sayyidah Khadijah insyaAllah. Dan semoga semuanya jadi wanita-wanita yang manis, yang lembut seperti Sayyidah Aisyah. Jadi wanita-wanita yang mulia, semulia wanita-wanita yang ada di sekitar kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Temanya hari ini setegar Khadijah, selembut Aisyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah, wanita yang sangat tercinta di sisi Allah, tercinta di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia. Kalau membahas Sayyidah Khadijah, rasanya saya kehabisan waktu. Enggak akan cukup waktunya untuk membahas beliau. Permata beliau begitu berkilau untuk berbagai macam kemuliaan-kemuliaan beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan ini. Kalau saya suruh cerita mengenai Sayyidah Khadijah, sampai sore juga saya sanggup nih kayaknya. Tapi kan gak bisa begitu. Jadi kita hanya akan mengambil sekelumit, sedikit, yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, kali ini yang akan saya bahas hanya mengenai ketegaran hati beliau. Sayyidah Khadijah kuat, tegar, kokoh, hatinya luar biasa. Wanita yang satu ini teman-teman sekalian, hatinya kuat sekali. Kalau badannya gimana Ustazah? Kuat apa gak kuat? Orang tuh kalau hatinya kuat, badannya jadi kuat. Bu, orang kalau hatinya kuat, badannya jadi kuat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini yang meninggal dunia belum terlampau tua sebenarnya. Hanya 10 tahun sejak kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenabiannya Nabi Muhammad itu adalah 15 tahun sesudah
menikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah itu menikah pada usia 40 tahun. Jadi berapa tuh? Enggak pada ikutan ngitung. Berapa? 65 tahun. Sayyidah Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Di tahun ke-10 dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun habis Nabi diangkat Allah jadi seorang nabi. Saya kasih tahu, Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal dunia hanya seperti tulang berbalut kulit, kurus sekali. Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal dunia itu wajahnya terlihat lebih tua, jauh dari usia yang sebenarnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan kurus bukan karena beliau berusaha buat diet. Enggak karena diet, teman-teman. Ini kan kalau kita nih pengen jadi kurus karena kita kepengen diet, pengen langsing. Enggak. Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan kurus karena beliau telah menjalani masa 2,5 tahun di pengasingan, yang beliau bercerita, kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar mengganjal rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Diboikot sama orang-orang kafir Quraisy. Nggak bisa jual, nggak bisa beli dari orang kafir Quraisy. Diasingkan di lembah namanya lembah Abu Thalib. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, saya sempat umroh dan saya sempat cerita mengenai Sayyidah Khadijah. Rupa-rupanya supirnya yang adalah orang Arab, didengerin saya, dan walaupun saya berbicara bahasa Indonesia, tapi kan kadang-kadang ada hadis Nabi atau ucapan Sayyidah Khadijah yang saya bawakan dalam bahasa Arab, rupanya menyimak. Keesokan harinya disupir dengan supir yang sama itu ya biasanya kan selama beberapa hari. Supir tersebut berkata, Ustazah Halimah. Saya bilang, iya. Dia bilang, hada wadi Abi Thalib. Dia bilang, nih sebelah kanan kita ini namanya lembah Abu Thalib, dia bilang. Yang kamu ceritain kemarin itu. Saya bilang, yang mana? Dia bilang yang Sayyidah Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad diasingkan di tempat ini. Sampai sekarang masih berupa lembah. Gak ada rumah-rumah, gak ada gedung-gedung, gak ada apa-apa. Sampai sekarang masih berupa lembah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berapa kilo jauhnya dari kota Mekah, rumah Sayyidah Khadijah. Di lembah itu mereka diasingkan, bangun satu rumah kecil, nggak ada apa-apa di sana, hanya beralaskan selimut usang yang tidak bisa menghangatkan saat musim dingin dan tidak pula dapat mendinginkan saat musim panas. Sering nggak makan berhari-hari, karena itu tadi. Orang Quraisy nggak boleh mengirimkan sesuatu kepada mereka dan mereka nggak bisa jual ataupun beli dari orang kafir Quraisy. Yang ada adalah kalau sahabat-sahabat Khadijah atau keluarga Nabi Muhammad berusaha untuk mengirimkan secara sembunyi-sembunyi, di antaranya ada yang sampai susu, makanan. Sayyidah Khadijah akan mendahulukan Nabi Muhammad buat makan makanan tersebut. Akan mendahulukan Nabi Muhammad buat meminum susu tersebut. Sisa-sisanya beliau baru akan makan dan akan minum. Membuat Nabi Muhammad merasa malu. Saudaraku sekalian, berapa lama mereka di pengasingan? Enggak seminggu, 2 minggu. Enggak sebulan, 2 bulan. Bahkan mencapai 2,5 tahun lamanya.
Sampai seperti yang tadi saya ceritakan padamu. Sayyidah Khadijah tuh hanya kayak tulang berbalut kulit gitu. Kurus banget. Mukanya cekung. Terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Padahal sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, atau bahkan sebelum Islam, sebelum Allah utuskan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Sayyidah Khadijah adalah salah satu bahkan yang paling diratukan di kota Mekah. Beliau adalah wanita yang sangat kaya raya sekaligus dermawan. Beliau memiliki banyak harta sekaligus dikenal dengan wanita yang ringan tangan membantu siapapun. Saudara sekalian, satu waktu ketika sudah lebih dari 2 tahunan Nabi berada di tempat terasing semacam itu. Ada saatnya ketika mereka berdua sudah berbaring di pembaringan tersebut. Nabi duduk, dipandanginya wajah istrinya. Kemudian Nabi Muhammad berkata lirih, "Inni astahi minki ya Khadijah." Saya seringkali merasa malu padamu Khadijah. Sayyidah Khadijah membuka matanya, dipandanginya suaminya. Kemudian dia pun duduk juga. Tahu suaminya mau ngomong urusan yang emosional. Sayyidah Khadijah ini perempuan pandai, teman-teman. Pandainya itu secara kecerdasan akal maupun kecerdasan emosi. Ini perlu dimiliki oleh seorang perempuan. Kalau pengen jadi perempuan yang kuat, yang tegar, kamu harus punya dua-duanya. Ustazah, tapi memang EQ saya jongkok Ustazah. Dulu juga sekolah naik kelas aja untung. Enggak gitu teman-teman. Maksud saya itu pakai akalmu, dipakai. Sebab akal kita ini kalau enggak dipakai lama-lama jadi tumpul. Pakainya buat mikir hal-hal yang benar. Itu lama-lama akal kita jadi memiliki kecerdasan. Dipakainya buat ngaji, mendengarkan kajian. Dipakainya buat mendengarkan ilmu. Akhirnya kita terpakai akalnya sehingga Allah karuniakan kepada kita ilmu. Itu yang saya maksud dengan kecerdasan. Dan juga kecerdasan emosi. Dan ini seringkali lebih penting. Terutama bagi kita nih kaum perempuan yang seringkali emosinya dikendalikan oleh perasaan, bukan oleh ilmu. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang emosinya dikendalikannya oleh ilmu, oleh cahaya, bukan oleh perasaan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan perempuan yang semacam ini insya Allah. Memiliki kecerdasan pikiran sekaligus kecerdasan perasaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melihat suaminya bicara secara emosional. Saya merasa malu padamu Khadijah. Sayyidah Khadijah tanggap. Beliau langsung duduk. Dipandanginya wajah suaminya. Kemudian bertanya, "Mengapa engkau merasa demikian, wahai Rasulullah?" Kita kan kalau nggak pakai kecerdasan emosi nih, kadang-kadang kalau malam-malam udah capek, kemudian suami kayak mau ngomong sesuatu yang pakai perasaan. Saya tadi, hari ini saya sedih banget. Udah jangan bikin sedih-sedih deh malam-malam. Ntar malah kita overthinking gak bisa tidur, udah tidur. Ceritanya besok aja kenapa? Siapa yang suka begitu? Saya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah punya kecerdasan emosi. Ketika paham bahwa suaminya berbicara dengan emosional, sesuatu yang sifatnya perasaan, Sayyidah Khadijah pun segera duduk. Dipandanginya wajah suaminya, kemudian bertanya sambil tersenyum, "Dan mengapa engkau merasa demikian, wahai Rasulullah?"
Kenapa engkau merasa malu dari saya tuh kenapa wahai Rasul? Rasulullah menjawab,